Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa dalam pembelajaran matematika tingkat SMP kelas 8. Untuk pembahasan terakhir di semester ini, kita akan membahas materi peluang. Untuk pertemuan ini, yang kita akan bahas adalah peluang empirik, ruang sampel, dan peluang teoretik. Tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, melakukan suatu percobaan untuk menentukan peluang empirik. Kemudian yang kedua adalah menentukan ruang sampel dari suatu eksperimen. Kemudian yang ketiga adalah menentukan titik sampel yang memenuhi suatu kejadian. Dan yang keempat adalah menentukan peluang teoretik. Ya. Baiklah, kita akan melihat apakah itu peluang. Jadi pada awalnya teori peluang itu muncul dari masalah dalam memenangkan suatu perjudian. Jadi teori peluang itu banyak digunakan dalam dunia bisnis, meteorologi, sains, industri, politik, dan lain-lain. Sedangkan dalam dunia kedokteran, peluang itu digunakan untuk memprediksi besar kecilnya suatu metode pengobatan. Ya, kita mulai yang pertama, peluang empirik. Tentu anak-anakku sekalian sering melihat kejadian seperti ini. Kejadian seperti ini muncul pada pertandingan sepak bola, di mana tendangan pembuka atau kick off dilakukan. Seorang wasit akan menentukan tim mana yang akan menendang bola terlebih dahulu. Jadi dia mengambil, teknik yang diambil adalah melempar koin, yang koin itu sisinya adalah angka dan gambar. Kenapa menggunakan koin? Karena koin itu mempunyai dua sisi, sedangkan yang bertanding itu ada dua. Ada tim orange ini, kemudian ada tim yang berwarna biru. Tim yang mana yang menang dalam undian ini, maka dia akan berhak melakukan kick off atau tendangan pembuka. Ya. Sekarang permainan apa saja yang menggunakan teknik peluang? Ya, kita lihat permainan yang sering digunakan adalah permainan ular tangga, kemudian ibu-ibu arisan, kemudian ada pertandingan atau permainan roulette. Alat yang digunakan untuk ular tangga biasa menggunakan dadu. Dadu itu sisinya 6. Kemudian alat untuk mencok arisan, biasanya isinya adalah nama-nama peserta arisan. Kemudian roulette itu sisinya berupa angka-angka dan jarum, ya kan. Ya. Kita lihat peluang empirik. Di sini ada tabel percobaan koin. Kejadiannya adalah ada tentunya sisi angka dan sisi gambar. Kemudian munculnya sisi angka ada 7, ada 3, sisi gambar ada 7. Banyaknya kali muncul adalah 3 dan 7. Untuk sisi angka 3, untuk sisi gambar ada 7. Jadi total percobaannya ada 10. Untuk peluang empiriknya itu dinyatakan dengan rasio atau perbandingan banyaknya muncul kemudian dibagi dengan banyaknya percobaan. Jadi di sini munculnya sisi angka 3, kemudian banyaknya percobaannya ada 10. Kemudian sisi gambar 7, banyaknya percobaannya ada 10. Jadi kalau dijumlahkan ini akan menghasilkan 1. Oke, sekarang kita lihat contoh. Pada percobaan pelemparan satu koin uang logam sisi angka dan gambar sebanyak 100 kali, munculnya sisi angka adalah 45 kali. Tentukan peluang empirik munculnya sisi angka. Kemudian yang kedua, peluang empirik munculnya sisi gambar. Untuk menjawab soal ini, diketahui adalah banyaknya pelemparan 100 kali, berarti NP-nya 100. Kemudian banyaknya muncul sisi angka 45, FA 45.
Kemudian FG itu diperoleh 100 dikurangi 45, berarti 55. Nah, sekarang penyelesaiannya, peluang empirik munculnya sisi angka, rumusnya sama dengan FA dibagi dengan NP. FA-nya berapa? 45 per 100 dibagi 45 bagi 100 sama dengan 0,45. Sedangkan peluang empirik munculnya sisi gambar, FG per NP itu sama dengan 55 dibagi 100 sama dengan 0,55. Ya. Nah, sekarang kita lanjut ke peluang teoritik. Nah, di sini ada tabel eksperimen untuk pelemparan satu koin, itu titik sampelnya A dengan G, angka dengan gambar. Ini banyaknya ruang sampelnya, ada 2. Ini ada 2. Nah, kemudian kejadian sisi angka, titik sampelnya adalah A, banyaknya titik sampelnya adalah 1, berarti peluang teoritiknya 1/2. Ya, seperti ini tabel yang kita gunakan. Jadi rumusnya peluang A itu sama dengan NA dibagi NS. Jadi apa itu PA? Peluang kejadian A. Kemudian NA itu adalah banyaknya kejadian A, sedangkan NS itu adalah banyaknya ruang sampel. Nah, nilai peluang itu terdiri dari 0 dan 1. Jadi dia lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil dari sama dengan 1. Nah, ini nilai peluangnya. Jadi peluang bernilai 0 itu adalah mustahil, sedangkan peluang bernilai 1 itu pasti. Nah, sedangkan peluang A ditambah peluang bukan A itu adalah 1. Berarti peluang bukan A itu sama dengan 1 dikurang peluang A. Ya. Sekarang bagaimana cara menentukan titik sampel? Nah, untuk menentukan titik sampel, kita contohkan kejadian pelemparan 2 koin. Seperti ini namanya pohon faktor. Ini pohon faktor. Jadi ini koin pertama, koin merah, kemudian koin kuning. Di sini kita susun angka dengan gambar. Kemudian untuk kuningnya angka gambar, angka gambar. Kemudian kita pasangkan angka dengan angka AA, angka dengan gambar AG, GA, kemudian GG. Nah, jadi banyaknya itu ada 1, 2, 3, 4. Cara lain bisa kita gunakan dengan menggunakan tabel. Tabelnya seperti ini. Di ruas kiri kita tuliskan kemungkinan kejadian koin merah, angka dengan gambar. Kemungkinan kejadian koin kuning, angka dengan gambar. Kemudian kita kali silang, saat A dengan A, AA, A dengan G, AG, kemudian G dengan A, GA, dan G dengan G, GG. Nah, jadi ini adalah titik sampelnya AA, AG, GA, GG, sedangkan banyaknya ruang sampelnya ada 4. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kalau kejadian pelemparannya 3 koin. 3 koin seperti ini dengan diagram pohonnya. Kemudian tabelnya seperti ini. Iya. Nah, kemudian titik sampelnya. Iya, titik sampelnya ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 di sampelnya. Oke, jadi kita bisa menentukan banyaknya titik sampel dengan cara menggunakan pola seperti ini. Jadi kemungkinan koin pertama, jadi kalau 3 koin, kemungkinan koin pertama ada 2, kemungkinan koin kedua ada 2, kemungkinan koin ketiga ada 2. Tinggal kita kalikan 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Total titik sampelnya. Jadi kalau kita menggunakan rumus seperti ini, NS sama dengan NS1 kali NS2 dikali NS3 sampai NSN. Ya, oke. Ya. Contoh yang kedua. Tentukan banyaknya titik sampel dari ruang sampel eksperimen 2 dadu, 1 koin, 1 dadu, 2 koin, 1 dadu. Nah, banyaknya titik sampel dari pelemparan 2 dadu. Untuk 1 dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6. NS1 nya ada 6. Tentunya NS2 nya juga ada 6.
Jadi banyaknya ruang sampelnya 6 kali 6 sama dengan 36. Jadi sampelnya ada 36. Untuk bagian B, pada pelemparan satu koin dan satu dadu, S1-nya ada 2 angka dengan gambar. Kemudian S2-nya adalah 1 sampai 6. Ada 6. Jadi NS-nya adalah 2 kali 6. Tinggal untuk C, 2 koin 1 dadu. Tinggal kita kalikan saja. Koin ada 6. Jadi koin itu ada 2. 2 kali 2 karena 2 koin. Kemudian kali 6. Hasilnya adalah 24. Contoh yang ketiga. Sebuah dadu digelindingkan sekali. Berapakah peluang mata dadu kelipatan 3? Kemudian mata dadu bukan kelipatan 3. Jadi mata dadu kelipatan 3 itu apa saja? Iya. Jadi A itu adalah kejadian mata dadu. Ini NS-nya 1 sampai 6. Kemudian kejadian kelipatan 3, 3 dan 6. Dari kelipatan 3 ini 3 dan 6. Jadi banyaknya NA-nya ada 2. Jadi peluang kejadian A itu adalah 2/6 atau 0,33. Sekarang bagaimana yang mata dadu bukan kelipatan 6? Bukan kelipatan 6, 1, 2, 4, 5. Berarti NA-nya ada 4. Berarti peluang kejadian A-nya adalah 4/6 atau 0,67. Iya. Oke, saya kira cukup sampai di sini pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan hari ini tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.